Dan untuk kasusnya SS nanti dokter juga akan jelaskan di preskon nanti. Kalau kalian mau dijelasin sekarang boleh. Kalau mau dijelaskin nanti pada saat preskon tanggal 7 juga boleh. Tapi dokter tadi nggak nyangka ya kalau ternyata PMJ juga akan menceritakan soal laporannya dokter yang naik sidik di kasus illegal access. Ya, kalau kalian bisa lihat di Google, kalian buka aja. Kalian bisa cek ancaman pidana pada illegal access. Illegal access ini diduga pernah dilakukan oleh DRL, guys. Ingat nggak? Pada saat kasusnya KP. Ya, KP. Oke. Kasusnya KP, dia melakukan illegal access bersama dengan si Hans, babunya. Pada saat itu yang menjadi lawyernya adalah Bang Rasman. Ya, jadi pada saat itu lawyernya adalah Bang Rasman. Dan akhirnya ingat nggak itu dramanya yang PMJ difitnah sama DRL melakukan jemput paksa, nyeret-nyeret, ngegendong, padahal ceritanya nggak seperti itu. Nanti suatu saat dokter akan meminta Bang Rasman untuk bercerita, guys, karena Bang Rasman sudah menceritakan semua case-nya ke dokter secara terang benderang. Ya, kenapa? Karena Bang Rasman nanti akan menjadi supervisi juga di kasusnya dokter ini. Beliau akan mengawal, kenapa? Karena beliau tahu sepak terjangnya si DRL alias Dracula, ya, yang luar biasa picik dan licik. Boleh ya, boleh atau di sini aja gitu ya. Oke. Ya, makasih ya, thank you. Jadi nanti Bang Rasman itu udah kasih tahu arahnya ke sini gitu, karena beliau pernah ya berhadapan dengan saudara Dracula ini gitu. Jadi tahu. Nanti dokter akan ceritakan bagaimana case yang sebenarnya pada saat dia melawan KP. Ya, kita akan bongkar semuanya. Ya, bagaimana dia menciptakan drama bahwa dia diseret, dia diperlakukan, dikriminalisasi oleh PMJ, itu sebenarnya sebuah kebohongan. Itu semua kebohongan. Tapi pada saat itu dia lagi dipuja-puja sehingga KP yang tersudut pada saat itu. Ya, KP yang tersudut, KP yang menjadi public enemy pada saat itu luar biasa, ya. Jadi dokter bilang DRL Dracula, kau luar biasa. Ya, tapi kali ini kamu melawan dokter, seseorang aktivis ya yang sudah biasa tidur di atas batu. Ya, dokter sudah terbiasa dari hidup yang susah, sama Allah dikasih hidup tenang. Ya, jadi buat hidup enak lah, alhamdulillah dititipin hidup enak. Tapi sekali lagi dokter nggak takut menghadapinya selama yang dokter ungkapkan adalah kebenaran. Ya, tidak pernah yang dokter omongkan adalah suatu manipulasi, ya, halusinasi. Semua yang dokter sampaikan itu by data, by fakta. Nggak pernah cuman ngomong. Kalau dengan SS, itu kasusnya lain lagi, illegal access. Seperti yang kalian tahu, mau tahu ya sekarang ya ceritanya ya tentang itu ya. Tuh kalian bisa lihat di Google, illegal access itu dibanding persekusi itu jauh banget, guys. Persekusi itu hanya 1 tahun lah kurang lebih ya. 9 bulan kalau nggak salah ya, perbuatan tidak menyenangkan, persekusi. Dan nah, masalahnya bukan cuma di situ, guys, ada fitnah di situ. Nah, itu mungkin pastinya akan lebih besar dan itu masih dalam proses. Ya, tapi kalau illegal access, alhamdulillah ya, illegal access sudah masuk ke sidik dan sudah nanti akan dipanggil lagi ya saudara SS untuk mempertanggungjawabkan itu. Kita lihat nanti apakah dia akan datang, apakah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kan dia selalu bilang begitu tuh, sebagai warga negara Indonesia yang baik maka saya akan memenuhi panggilan. Kok Polres Jakarta Timur nggak pernah dipenuhi panggilannya SS? Ya, kenapa? Tapi ngomongnya di hadapan masyarakat seolah-olah kayak kamu akan datang, kamu nggak pernah datang dipanggil oleh Polres Jakarta Timur. Begitupun dengan DRG. Kenapa kalian nggak pernah datang? Jadi gini, guys, kalian ingat, dokter ingetin ya, pada saat dokter itu dipersekusi oleh mereka, pada saat dokter itu didatangi oleh gerombolan marga satwa, SS dan marga satwa, itu mereka mengatakan bahwa dokter pemeras, ya, dokter dibayar oleh pemasok merkuroi terbesar di Indonesia.
Ya, nah seandainya memang ini dokter sampaikan kepada SS ya, SS, berarti kamu tahu kan siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia? Demi Allah dokter tidak tahu hingga detik ini. Dan dokter meminta kamu, ya kalau SS dengerin, ya dokter memohon dengan sangat dari hati yang sangat dalam, dari hati lubuk nurani yang paling dalam. Dokter memohon kamu untuk menyampaikan di depan penyidik siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia yang kamu bilang bahwa dia membiayai dokter. Buktikan sayang, ya buktikan siapa orangnya di depan penyidik, ya agar terbuka. Kenapa? Karena merkuri itu merusak nggak cuma wajah, dia bisa bikin cacat anak janin, dia bisa bikin sakit kanker. Ayo dong, tangkap, sampaikan ke penyidik, minta penyidik menangkap siapa orang itu, apalagi membayar ke dokter. Biar nanti penyidik akan menelusuri ada nggak aliran dana siapa orang itu, ada nggak aliran dana ke dokter, kan gitu. Ayo dong buktikan di depan penyidik. Jangan cuma bisa cuap-cuap menyampaikan fitnah, kan kamu tahu itu fitnah, itu kan jelas-jelas pidana. Ya, jadi untuk SS jangan menghindar, mangkir dengan beralibi kemarin-kemarin saya adalah warga negara Indonesia yang baik, saya akan mengikuti panggilan. Tidak SS, kamu tidak memenuhi panggilan Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur penyidiknya sampai gedek sama kamu SS. Dipanggil bolak-balik kamu nggak datang, gedek mereka sama kamu. Ya, tapi masyarakat Indonesia melihat kamu sebagai seseorang yang suci dengan pakaian yang luar biasa tertutup, dengan kata-kata yang masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, innalillahi dan segala macam. That's bullshit, totally bullshit. Ya, jadi jangan sugui lagi masyarakat Indonesia dengan segala kebohongan kamu yang sungguh luar biasa, pencitraan kamu yang sungguh luar biasa, dan sampai detik ini kamu masih melakukan gaya flexing. Ya, stop itu semua. Sampaikan kepada penyidik, ya, pemasok merkuri terbesar di Indonesia adalah si ini. Dia mengirimkan dana sebesar ini ke dokter. Buktikan. Ya, tangkap orang itu. Dokter akan dukung kamu. Dokter siap kok. Siap pasang badan. Ayo, nggak apa-apa. Pemasok merkuri terbesar di Indonesia, guys. Dokter ini habis-habisan memerangi merkuri loh. Kok bisa dibilang dibayar sama pemasok merkuri terbesar di Indonesia? Allahu Akbar. Innalillahi, itu fitnah keji. Fitnah yang sangat keji dan akan dokter minta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat kelak. Ya, selama kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, tunggu kita di persidangan. Fitnah menanti kamu. Pasal fitnah. Dokter tahu kok siapa yang ngebisikin kamu. Ya, inisialnya L kan? Inisialnya L yang punya biotip, ya kan? Suruh dia mempertanggungjawabkan itu. Ya, kok dianya masih lenggang kangkung jualan yang namanya BH tulatit itu kan? Berarti dengar itu yang bisikin kamu. Kalau dia yang bisikin kamu, ajak dong dia. Siapa? Ya, karena sampai detik ini dokter nggak tahu siapa itu pemasok merkuri. Tangkep, SS tangkep. Ayolah laporkan ke penyidik, tangkep. Itu bisa kena loh pasal undang-undang kesehatan. 12 tahun penjara, masukin orang itu biar dia menyeret dokter. Kan terima duit berapa? Iya kan, dibayarnya berapa? Ayo buktikan. Karena itu tidak akan pernah bisa kamu buktikan. Itu adalah fitnah keji. Ya, jadi silahkan, udah jangan bandel deh, ya, jangan mangkir, jangan playing victim. Datangi panggilan PMJ minggu ini kan kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah dipanggil minggu ini, hadapi. Lepas masker kan kamu jualan apa? Nah, taruh di sini aja ya. Oke. Makannya. Iya, di sini. Ini untuk. Oke, kakinya. Yes. Oke, thank you. Jadi tadi ngomong sampai mana tadi, lupa tadi. Ya, jadi sampai kepada saat kamu datang nanti di PMJ, lepas masker kamu penjual skincare. Dan satu lagi, produk kamu yang tidak kamu lakukan penarikan di pasaran, sementara produk itu adalah overclaim. Kenapa? Kenapa kamu nggak mengikuti jejak dari owner branded? Tahu produknya overclaim, ditarik sama dia. Kalau kamu enggak, gitu loh. Jadi nanti dokter akan tampilkan lagi satu produk kamu yang saat ini masih terjual di pasaran, ya, dengan bukti lab yang overclaim. Ya, tunggu aja. Jadi dia tuh nggak akan berhenti, guys, nggak akan berhenti. Dan kalian ini tidak pernah melakukan yang namanya cancel culture. Kalian ini seneng banget
dikibulin dan seneng banget mengayakan orang yang ngibulin kalian dengan pencitraan-pencitraan yang luar biasa dengan menggunakan gaya Islami. Udah deh, udah bukan masanya lagi kayak begitu. Itu uang haram, apalagi ya nggak berkah lah ya. Untuk SS kamu sudah sering dinasehati, ada orang yang sering menasehati kamu dan menurut Doktif orang itu kamu hormati juga, dia sering nasehatin kamu, SS buang peliharaan kamu itu di rumah kamu itu, buang peliharaan kamu itu perzinahan. Kamu dengerin nggak omongannya beliau? Enggak, kamu nggak dengerin kan gitu ya. Jadi sekarang ini kamu tuai, kamu jalani saja dan jangan penuh dengan kebohongan mulut kamu di depan penyidik. Penyidik sudah Doktif kasih semua bukti-buktinya. Makanya sebentar lagi kemungkinan kamu akan menjadi TSK. Ya, dan TSK-nya nggak cuma di satu kasus, nggak hanya persekusi. Nanti kalau persekusi mungkin masih bulan depan lah ya. Masih agak panjang. Tapi kalau yang illegal access ya itu jelas banget buktinya. Tapi yang kamu sebarkan di depan penyidik, kamu tidak mengakui kalau kamu pernah menyebarkan nomor Doktif. Itu kebohongan yang sangat nyata. Kenapa? Kalau kamu melawan sama Doktif, itu kasih dulu kejujurannya ke penyidik. Jadi penyidik itu merasa jengah sama kamu. Penyidik itu kamu prank SS. Udahlah, yuk kamu kan busana muslimah, mulutnya kamu itu harus sesuai dengan fakta. Kayak Doktif belak-belakan, tapi fakta, data, nggak pernah fitnah. Alhamdulillah, semua Doktif punya, termasuk pada saat si Panda itu minta uang refund sapi, itu fakta. Rama peduli menunjukkan chatnya semua ke Doktif sampai akhirnya kamu blok IG-nya si Rama. Ya, semua ada buktinya. Nggak pernah Doktif menyampaikan halusinasi, fitnah, nggak ada. Gitu. Makanya Doktif tenang aja, hidupnya tenang, alhamdulillah. Doktif ini guys sebelum terjun jadi seorang dokter detektif, alhamdulillah udah nyaman, udah di zona nyaman lah istilahnya. Ya Allah udah titipin yang luar biasa. Kalau Doktif menyebarkan kebohongan, ya itu namanya cari penyakit. Ya, cari penyakit. Orang sudah hidup enak, golek perkara, memanipulasi. Kecuali kalau Doktif emang nggak punya, orang hidupnya susah, terus ada pikiran jahara nih, gimana caranya bisa ngedapetin simpati masyarakat, terus Doktif dapetin keuangan yang banyak, duit yang banyak, ya kan, dari memfitnah orang. Itu lain ceritanya. Alhamdulillah Allah sudah menitipkan Doktif dengan yang cukup, harta yang cukup, ya. Jadi bukan itu tujuannya. Bukan untuk meraup cuan, nggak ada sama sekali. Bahkan Doktif bergabung kok dengan para penjual skincare yang bener, nggak ada masalah. Gitu, ya, oke. Bener, banyak banget rahasia, banyak banget. Enggak akan Doktif bongkar satu persatu, terutama kalau misalnya sudah di pengadilan, Doktif akan bongkar. Tapi yang jelas lama ya kayaknya itu ya kan. Dan Doktif tahu itu kemarin kan juga Doktif sebutin yang WSC 2 in 1. Itu buzzernya guys, militannya luar biasa. Itu penjual ebol-ebol, luar biasa gitu. Tapi nggak apa-apa, yuk tantangin. Kan Doktif tunggu laporannya, karena Doktif ngelaporin itu. Doktif melaporkan. Kok Doktif nggak dilaporin balik? Kan Doktif sebutin dengan nama WSC 2 in 1 dengan jelas positif merkuri. Nggak dilaporin berarti apa? Itu fakta. Daripada nanti diublek-ublek, kasih tahu itu ngeraciknya di mana, kok ada merkuri gitu, kok ada merkuri. Sementara dari pabriknya nggak mungkin dong, ya kan? Kok ada badan pomnya. Yang salah bukan BPOM guys, BPOM itu nggak salah gitu. Pada saat didaftarkan tuh bener-bener nggak ada, aman gitu. Jadi dugaannya ya ownernya nih yang nakal, yang ngoplosin. Tapi Doktif itu penasaran bikinnya di mana, karena seringnya itu rapi guys, gitu. Dan kasihan juga reseller-resellernya. Tanggung jawab nggak? Coba. Doktif ngelihat banyak banget VT yang resellernya bingung mau dikemanain, karena barangnya jumlahnya masih cukup banyak. Terus mau dikemanain? Itu kan kasihan reseller duitnya. Gitu, nggak dipikirin udah. Terus kalian nanti abis itu nanti dia bilang kita sudah ada racikan terbaru yang tidak ada merkurinya, dimaafin. Nggak, udah gitu bilang Dok cek lagi, ogah. Nggak akan mau, ya, nggak akan mau. Karena jelas dari Doktif muncul kan harusnya perbaikan, nggak pernah ada lagi yang namanya merkuri. Kok ada lagi gitu ya. Oke.
Pakai sunscreen untuk saya yang baru timbul flek. Sunscreen, kalau sunscreen kamu bisa cari sunscreen yang ada pencerahnya, ya. Apa aja sunscreen yang ada pencerahnya, tapi bukan cuman yang senemet. Kalian bisa cari sunscreen yang ada kandungan alpha arbutin, vitamin C, Tranex, seperti itu. Jadi ada pencerah yang lainnya. Kalau misalnya nanti, oh iya kita syukuran aja ya, Cak. Cak, kita kasih harga yang incredible deh, khusus hari ini ya Cak ya. Hari yang sangat menyenangkan nih. Hari yang sangat menyenangkan, kita syukuran karena seperti yang si Dracula ya sama gengnya, mereka pikir tidak akan pernah menjadi TSK di PMJ. Tidak akan pernah preskon di PMJ. Tidak akan PMJ melakukan acara yang namanya doorstop. Nah, ternyata PMJ pun melakukan doorstop. Masa yang 2 tahun doktif di Polres Jakarta Selatan doorstop, sementara Dracula enggak. Dan kalian bisa lihat, enggak mau Cak, kita kasih harga kejut-kejut Cak. Kita kasih harga Cak 104 Cak. 104 Cak, lebih gila lagi daripada yang kemarin Cak. Sangat ini hari menyenangkan sekali Cak ya, sangat menyenangkan sekali. Cak, pasang dulu keranjangnya Cak. Jadi kita mau pasang barangnya, nanti dokter kasih clue ya, kasih harga segini. DRL gimana dok, katanya Januari. Ya elah, kamu kagak nonton fittingnya doktif. Nonton udah fittingnya doktif, kan udah jelas itu, dipanggil lah tanggal 7 sayang. Tapi tadi sih berharap BRL nggak datang sih, Dracula nggak datang. Ya Dracula jangan datang ya, kan panggilannya pagi-pagi. Nanti kalau Dracula datang, ntar bisa metong. Jadi datangnya jangan datang. Gimana Dracula? Jangan datang. Dracula lebih baik kejadian tahun 2021 yang dijemput itu kejadian lagi. Jadi supaya masyarakat Indonesia ada tontonan yang seru gitu, drama. Ya nanti Dotif akan bongkar drama.